Oke, lanjut ya. Mau nanya dah, ini pada bingung sama permisalan yang dibuat nggak? Kan Oh iya. kan kayak tadi paket X itu dimisalin jadi A, terus paket X DX itu jadi DA, itu pada bingung nggak? Paham Kak? Paham kan? Oke. Itu mainin nalar aja ya, nanti tinggal balik-balikin aja kok pas di akhirnya. Itu biar mempermudah aja, ibarat cara cepat. Biasa ya waktu SMA ya, daripada pernah ya untuk integrasi substitusi. Oke, Iya Kak. oke, mantap, mantap. Hmm. Oke. Nah, sekarang nomor 2. Kok sini, sorry. Nomor 2 itu tentukan integral dari itu. Oke, integral dari T akar T akar T plus 1 dt. Nah, kalau dari sini idenya gimana kalian? Biasanya pernah nggak di soal kayak gini? Hmm? Pakai integral parsial lah biasanya ya. Ininya diturunin dulu, kemudian ini diintegralin gitu kan ya? Kan? Pada paham kan ya integral parsial? Halo? Itu pangkatnya diubah dulu, Kak. Akarnya diubah dulu. Diubah ya, boleh. Emang bagusnya kayak gitu biar kelihatan ya. Pangkat setengah gitu kan ya? Iya. Ya, ya. Mantap, mantap. Nah, di sini aku nggak mau pakai itu. Kalian udah pada paham lah ya pakai integral parsial. Aku tanya dulu, pakai integral parsial kalian bisa gak nyelesain ini tanpa aku kerjain? Apa perlu aku kerjain? Perlu, Kak. Oke. Oke, kita pakai integral parsial. Integral parsial kan yang pertama kali ininya diturunin, ininya diintegralin gitu kan ya. Oke, kita misalkan T itu sama dengan U biasanya kan ya, disebut di buku-buku. Nah, turunan dari T apa? Turunan dari T. Pangkatnya 1 nih. Ini juga 1. Apa? 1 Kak. 1. Nah, 1 nggak usah ditulis ya, langsung aja DT. Kalau U-nya? Jadi DU. DU. Ya, DU aja. Mantap. DU. Kemudian, aku ubah ya. T plus 1 pangkat setengah. Sama dengan V. Turunannya apa? Turunannya apa? T plus 1/2 min setengah bukan Kak? Benar. Jangan lupa DT-nya ya. Min. Sorry. Min 1/2 akar T plus 1 ya. DT. Sama dengan DV. Oke. Sampai sini paham? Itu kenapa minus, Kak? Oh, dikebawahin ya? Sorry ya, positif. Sorry, sorry. Ya, benar-benar. Ya, siapa tadi namanya? Arin, kasih Arin. Kemudian kita implementasi langsung pakai 4 ini. Ini tadi kan diturunin ya. Jadi sama dengan, oh ya, integral parsial kan yang ininya diturunin, yang ini integralin ya. Jadi ketika yang ini hasil turun, jadi U kali V-nya dulu. U kali V-nya dulu. Aku tulis ya, sini U kali V min integral dari
integral dari taruh ini V du. Oke. Itu ya. Sorry. V dt. V integral dari u dv. V Ntar V min V du. Integral dari V du u dv. Oh, sorry. Ada kesalahan di awal. Jadi gini, sorry. Yang ini kita hapus dulu. Ini T kali dt. T kali dt. Itu kita buat jadi sama dengan yang diintegralin kan ini. Turunin. Hasil turunannya di itu. T. Hasil turunannya dipakai ke integral. Oke. Ini setengah tambah 33 tambah TDT nyaman. Oh, tadi aman. Aman. Yang ininya, oke. Jadi gini. Tadi nggak perlu ini, ngapain diturunin. Yang ini yang integralin kan tadi aku bilang. Kenapa aku turunin? Gini. Aku hapus ulang di sini. Ini dt sama dengan dv. Ini aku hapus. Nah, integral dari t plus 1, kita kan mencari v-nya ya. Integral dari t plus 1 pangkat t plus 1 pangkat setengah dt, itu hasil apa? Hasil dari integral ini apa? Ini pangkat tambah 1 per setengah tambah 1 enggak sih? Iya. Iya, Kak. Ya, oke. Iya, Kak. T plus 1 pangkat ini 1 tambah setengah kan 3/2. Per 3/2 jadi 2/3 ya. Dibalik. Ini V. Oke. Di DU. Nah, gini. Oke. Nah, tinggal dimasukin aja ini ya. U kali V gitu kan. U kali V apa? U kali ini kan T kali ini kan berarti. Sama dengan 2T kali T plus 1 pangkat 3/2 per 3 minus, ini kita pisah deh ya, integral dari V-nya ini kan, integral dari ini, V-nya di oke, 2/3 pangkat T plus 1 pangkat 3/2 dt. Kan? DU-nya dt kan ya? Sini. Sampai sini dulu paham nggak? Kalau nggak, aku ulang lagi. Paham, Kak? Paham. Yang lain gimana? Aman nggak? Aman, Kak. Oke. Nah, ini udah jadi. Tapi ternyata masih ada yang diintegralin lagi nih. Iya kan? Masih ada yang diintegralin lagi. Berarti ini yang kita proses. Jadi
Kita tulis ulang. Itu 2T kali T plus 1 pangkat 3/2 per 3. Minus 2/3-nya kita iniin, keluarin. Ya. Nah, ini gimana integralnya? Kayak tadi ya. Jadi ini tambah 1 kan. Jadi T plus 1 pangkat 3/2 tambah 1 atau 5/2. Karena karena per 2/5 itu kan jadi 2/5 jadi 5/2 jadi 2/5 ya, sorry. Ininya jadi 2. Gitu. Jadinya hasil akhirnya itu jangan lupa plus C kalau integral tertentu. Jadinya 2T T plus 1 3/2 per 3 kali kurang jelek banget ya. Kurang 4/15 4/15 kali T plus 1 pangkat 5/2 plus C. Nah, ini hasil akhirnya. Gimana? Aman semuanya? Aman, Kak. Aman, Kak? Berarti lanjut nih ya. Nomor 3. Iya, Kak. Oke. Yuk, nomor 3. Carilah turunan parsial pertama dari Z. Oke. Pada tahu kan turunan parsial yang notasinya itu do. Udah diajarin belum turunan parsial? Udah ya? Yang begini loh, yang do Y per do X gitu. Udah belum? Kalau nggak kasih dulu nih teorinya nih. Kalau nggak, Udah, tapi masih kurang paham, Kak. Mungkin boleh dijelasin ulang. oke. Jadi gini. Apa sih bedanya turunan parsial sama turunan biasa? Nah, yang membedakan, misalkan kita punya persamaan Z sama dengan X kuadrat Y plus X. Gitu. Kita mau turunin biasa nih. Turunin biasa terhadap X. Tuh. Turunin biasa terhadap X. Nah, kalau diturun biasa kan jadinya bentuknya nanti bakal jadi turunan implisit ya kan. Jadi dia dz, misalkan dz per dx itu bakal sama dengan dx kuadrat y plus plus x, sorry. Plus x per dx. Ya. Nah, turunan itu kan bersifat linear ya. Jadi kalau ditambah, ya berarti dia bakal menghasilkan sebesar jumlah tambahan ya kan. Jadi D kita pisah X kuadrat Y per DX ya tambah D X per DX. Oke. Gampang bocorin. Nah, aturan rantai, bukan aturan rantai. Aturan kali ya. Aturan kali untuk turunan. Apa? Kalau misalkan DUV
turunan U kali V dengan U DUV per DX dengan U dan V merupakan fungsi dari X. Turunannya apa coba? U aksen V plus UV aksen ya? Masih ingat kan itu ya? Iya, Kak. Masih, Oke. Kak. Nah, ini kan U, ini V gitu kan. X kuadrat itu U, ini V. Misalkan kita misalin ini ya, Y-nya ini, ya kita nggak tahu ya, Y ini kan fungsi terhadap X apa kagak. Makanya kita buat ini U, sini V. Gitu. Dari situ, U aksennya, turunan X kuadrat berarti kan 2X ya. 2X dikalikan U aksen V. U aksen V berarti V-nya Y, berarti Y. Tambah UV aksen. Berarti kan yang diaksenin Y, berarti X kuadrat. Karena kita nggak tahu dia fungsinya bagaimana. Jadi dy per dx. Plus ini 1. Nah, tuh. Ini hasil akhirnya. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanya nggak? Gimana? Paham, Kak. Oke. Kalau mau dari ulang nggak apa-apa, aku jelasin. Kak, maaf Kak, Ya, so. mau nanya. Itu kan D X kuadrat Y plus X per DX. Nah, itu yang di bawahnya jadi X kuadrat Y aja. Nah, X-nya itu karena nggak diketahui jadi DX per DX tuh, Kak. Yang X kuadrat dy ini ya, X kuadrat dy per dx ya, yang kamu tanya ya? Yang atas ini nggak? Yang Ini, atas terus? lagi, kanan-kanan. X kuadrat Y, ya itu X kuadrat Y plus X. Ya, kan bawahnya jadi X kuadrat Y aja. X-nya itu ini nih, jadi ini. Jadi DX per DX gitu ya? Iya. Oh, iya. Oke. Oke, Kak. Nah, dari situ. Oh ya, ini penggunaan notasi aja ya. Aku karena mungkin di teknik ya, jadi aku kebiasaan pakai notasi ini. Biasanya kalian kan pakai yang SMA itu ya, U aksen V gitu ya, plus UV aksen gitu ya. Tuh. Tapi sejauh ini kalian pada paham kan ya? Takutnya nggak paham nih notasinya. Gimana? Paham Paham, semua Kak, kan ya? paham. Oke. Keren. Nah, kemudian ini hasil akhirnya. Tapi kalau misalkan ini kan turunan biasa ya. Tapi kalau misalkan itu turunan parsial do z per do x. Ini kan fungsi, kalau misalkan kita visualisasiin dia kan ada sumbu x, sumbu y, sama sumbu z ya, x, y, z. Nah, dia bakal jadi three dimensional ini kan graph. Itu kalau misalkan dibentukin do z per do x, nah variabel selain z dan x itu bakal jadi konstanta. Gitu. Ingat ya, variabel selain z dan x itu bakal jadi konstanta. Gitu. Variabel selain z dan x di sini apa? Dari fungsi ini. Iya, Kak. Iya Kak. Oke. Berarti dia jadi konstanta. Kita anggap dia sebuah konstanta. Oke. Kalau dia jadiin konstanta, berarti yang kita tinjau hanya x-nya aja. Berarti kalau kayak gitu turunan dari x apa? Turun dari x kuadrat, sorry. 2x. 2x kan? Dikali y. Berarti hasil langsung 2x y. Kalau x diturunin terhadap ini x terhadap x apa? X terhadap dx. 1 kan? 1. Kelihatan ya hasilnya beda ya ini. Oke. 2x plus 1. Nah. Sampai sini paham? Turunan parsial. Apa mau coba lagi? Turunan parsial yang lain.
Kalau dicoba lagi bisa nggak, Oke, Kak? boleh kita buat misalkan Z, kita ambil dari buku kalkulus. Turunan parsial. Kita cari parsial mana nih? Nah, derivative for function of two or more variable. Turunan parsial. Apa sih fungsinya? Nah, ini nggak perlu jelas-jelas, nggak perlu taruh dalam. Nah, misalkan kita punya yang mana ya? Enaknya. Ini nih, kita ambil yang ini ya. Fungsi ini. Misalkan kita punya fungsi Z 2x kuadrat Y pangkat 3. X pangkat 3. X pangkat 3 kali Y pangkat 5. Gitu. Nah, sekarang aku mau tanya. Sekarang tadi kan X ya. Sekarang coba kita turunin terhadap Y ya. Do Z, do Y. Nah, yang sign variabel Z sama Y di sini apa? X, Kak. X kan? X-nya jadi konstanta berarti. Nah, kalau kayak gitu hasil dari turunan ini apa? 2x kuadrat Y pangkat 3. 6x kuadrat Y pangkat 2 kuadrat Iya benar-benar. Nah, itu udah paham. X kurang kuadrat, Y kuadrat, terus? kurang 5x pangkat 3 Y pangkat 4. Nah, iya. Keren. Y pangkat 4. Oke, gitu. Nah, gitu doang ya. Sekarang masuk ke nomor 3. Yang lain udah pada paham belum? Paham, Kak. Oke. Kita masuk ke nomor 3 ini dulu. Nah, ini Z sama dengan nomor 3 ya. Kita ubah nih. Langsung Y pangkat min 2. X kali Y pangkat minus 2 dikurang Y dikali X pangkat 2. Nah, carilah turun parsial pertama dari Z terhadap variabel X dan Y. Terhadap variabel X dan Y. Turunan parsial pertama, bentar. Oke, berarti maksudnya itu tiga-tiganya ya. Pertama turunan terhadap X sama Y. Jadi gini, pertama kita cari do Z per do X. 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 Sama dengan? Do Z per do X gimana? Kalau kayak tadi berarti Y pangkat min 2 Benar. dikurang 2x. Ini X pangkat minus 2 ya, sorry. Oh, berarti jadi min 2x. Min 2. Enggak, min 2 Y dulu. X-nya jadi min 3. 3. Oke, sip. Berarti sama dengan apa? Y pangkat min 2. Sorry, kita bentukin pecahan ya. 1 per Y 1 per Y pangkat kuadrat. Ditambah Tambah 2Y per X pangkat 3. Ya. Nah, sekarang do Z per do Y. Do Z per do Y. Do Z per do Y. Gimana kalau do Z per do Y?
Min 2 Y min 3X. Gitu ya. Terus min eh, min min X kuadrat. Min X min pangkat kuadrat. Min 2 kuadrat. min X pangkat jadinya minus 2 X per Y pangkat 3 minus 1 per X kuadrat. Oke. Nah, sekarang aku mau coba, aku nggak tahu ya dia maksudnya nih kata dan di sini kan ada mengandung logika ya. Dia itu takutnya yang dia maksud itu do Z per do X do Y. Ini kalau maksudnya begini, ini sama aja kok kayak sebelumnya. Jadi bebas kamu mau turunin, pertama diturunin terhadap X, habis itu hasilnya diturunin lagi terhadap Y. Bisa juga pertama diturunin terhadap Y, hasilnya diturunin terhadap X. Hasilnya sama kok. Hasilnya sama. Kalau kalian mau lihat buktinya ada di buku Purcell. Oke. Nah, bebas. Kalian mau yang mana nih? Ini apa ini? Mau diturunin lagi? Jadi kalau yang do Z per do Y ini yang nanti diturunin terhadap X, kalau yang ini turunin terhadap Y. Bebas mau pilih yang mana. Sama aja hasilnya nanti. Mau yang mana? Yang atas aja, Kak. Yang atas, ayo. Yang atas nih, ayo coba turunin terhadap. Berarti turunin terhadap apa ini? Kan udah DX, berarti terhadap Y ya? Terhadap Y. Terhadap Y. Kalau terhadap Y, jadi gimana hasilnya ini? Ini kan udah turun terhadap X, sekarang terhadap Y. Oke. Sekarang gimana hasilnya ini? Kalau turun terhadap Y? Sama kayak tadi caranya. Min 2 Y pangkat min 3. Y pangkat minus 3. Terus? Ini kan plus 2. Y ya. Y-nya pangkat 1 ya. Jadi plus 2. Plus 2. X pangkat minus 3 ya. Pangkat min 3. X pangkat min 3. Jadi sama dengan minus 2 per Y pangkat 3. Plus 2 per X pangkat 3. Tuh. Udah paham semua nih. Udah pinter-pinter. Oke. Nomor 4 ya. Taruh. Dari sampai sini ada yang ini nggak? Ini aku ngasih opsi 3 jawaban ya. Aku nggak tahu maksudnya dia ini hasilnya maaf, yang dimaksud tuh gimana hasilnya? Entah dia diturunin terhadap X dan Y, maksudnya ini sama ini satu-satu, atau begini. Aku nggak tahu maksudnya. Oke. Tapi paham kan apa yang aku maksud ya? Paham, Kak? Paham, Kak. Oke. Kalau ditanyanya begini agak rancu, jawab aja langsung semuanya. Oke, kemudian sepotong kawat panjangnya ini 1 satuan. Kemudian dengan kepadatan dx. Kepadatan itu maksudnya density ya. Apa sih density itu? Massa jenis. Massa jenis. Cuma massa jenisnya terhadap panjang. Kalau di sini. Pada suatu titik yang jauhnya x satuan dari salah satu ujungnya. Tentukan jarak dari ujung ini ke pusat massa kawat. Oke. Pernah belajar kan ya? Pusat massa. Masih ingat pusat massa? Yang perlu dijelasin dulu pusat massa tuh gimana? Perlu jelasin Lupa, Kak. Pusat massa itu gini.
Misalkan ya, misalkan lah ini taruh garis lurus ya. Terus ya ini koordinat, maksudnya ini X, ini Y. Tuh. Ada 3 titik. Gitu. Nah, kalau secara logika kalian, titiknya itu di mana? Titik pusatnya, titik pusat masanya. Ya berarti ini kan, di sini. Kurang lebih di sini. Pusat massa itu pokoknya titik di mana ya suatu body of mass ya berarti berada di pusatnya gitu. Tuh. Ini ada 3 bola misalkan nih, 3 bola taruh sini. Nah, terus dibuatlah 3 titik di sini. Mau dibuat penampang nih, penampang, suatu penampang. Terus mau titik massa tuh pusat massa itu titik di mana dia itu kalau misalkan dipegang, misalkan penampang kita taruh tangan dia itu setimbang nanti itu. Nah, kira-kira di sini kan ya? Ini sama kayak titik berat bukan ya, Kak? Iya, titik berat. Pusat massa itu titik berat, benar. Titik beratnya. Oke, sampai sini paham ya? Paham, Kak? Oke. Titik berat. Oke. Masa berat ya. Madatan X. Iya, sebentar, ntar. Pikir dulu. Masanya. Oke, sampai sini paham ya? Kalau misalkan ini fungsi X. Nah, untuk perumusannya kan gini ya. Misalkan ada 2 titik gini. Nah, dengan massa yang sama, misalkan dia ini titik A, ini titik B. Pusat massanya itu kan di X. Ini kan XA dikali X itu maksudnya ini ya. Ini XA. Ini maksudnya dari 0 ya. Ini XB. Ya berarti kan integral lagi, sorry. Ya berarti kan dia pusat masanya itu ada di XA kali MA tambah XB kali MB per MA tambah MB. Ya, pernah ya dengar ini kan ya? Melihat rumus ini ya? Tuh SMA tuh kelas 11. Pernah. Pernah kan? Nah, sekarang udah kuliah beda lagi. Jadi perumum lagi. Bagaimana kalau dia merupakan suatu partikel yang sangat banyak dengan suatu density yang tertentu. Density dengan merupakan bentuk dari fungsi density-nya. Nih kayak ini contohnya. Gitu. Kalau ini misalkan dengan massa yang sama A sama B itu massanya sama, berarti kan dia ada di tengahnya ya, pusat massanya gitu. Oke. Nah sekarang sama perumum nih. Ini berarti kalau kayak gitu delta X. Nah, X. Kalau di perumum dia hasilnya jadi X delta X kali dx per integral dari kok begini? X delta X dx gitu. Tapi sini ada yang mau ditanyain?
Oh, ini aku ganti namanya jangan X. Kita ganti namanya COM, Center of Mass. Oke. Sampai sini paham? Jadi ini rumus ya, pokoknya rumusnya ini. Oke. Delta X ini, dx ini merupakan densitas ya, kepadatan. Dia massa jenisnya lah, tapi massa jenisnya kan biasanya kalau kalian kan waktu SMA itu kan kilogram per meter kubik gitu. Ya. Kalau ini kilogram per meter panjangnya gitu. Oke. Gimana? Yang lain? Aman nggak? Oke. Berarti cara nyarinya pakai rumus itu, Kak. Ya, pakai rumus ini. Integral dari X delta X dx per delta X dx. Nah, ini artinya massa ya. Dx ini panjang. Jadi kan panjangnya itu kan dalam satuan meter ya. Dalam satuan meter dikali massa. Dikali densitasnya. Meternya kan dicoret ya. Jadi kilogram kan ya. Ini kan satuannya apa? Meter. Ini satuannya kilogram per meter gitu. Jadi ntar bakal diketahui ya. Sementara itu, taruh. Ini kan kilogram per meter, ini meter, ini meter. Oke. Jadi meter kuadrat dikali kilogram meter. Oke. Ini kita ini juga deh. Kita mainin dimensi. Kita ulang dulu. Ini kan meter, yang atasnya meter dikali kilogram per meter dikali dx itu meter satuannya per kilogram per meter dikali meter. Ini aku hapus dulu yang bawahnya biar nggak distrak. Oke. Ini kan dicoret ya. Nah, yang ditanyakan posisi ya, makanya hasilnya meter kan. Satuannya. Oke, sampai sini paham nggak? Paham, Kak? Paham nggak? Oke deh, kita ilustrasiin deh. Sekarang kita ilustrasiin kawatnya. Sekarang. Ini. Terus ini. Ini X, ini Y. Oke, let's say kawatnya di sini. Ya. Panjangnya 7 satuan. Panjangnya 7. Sorry. Takutnya butuh 2. Mana tadi? Ini. Jangan 7 satuan. Kita copy lagi nih. Oke. Copy. Paste. Lah. Ih, susah banget copy. Oke. Waduh. Oke, apa deh. Tulis orangnya dari awal dah. Agak nyusahin ya kalau pakai mouse. Nah, kita langsung masukin rumus saja ya. Jadi COM, pusat masanya dia, si ini. COM tuh integral masukin X, delta X-nya itu akar X. Oh iya, jangan lupa ini 0 sampai 7 ya. Karena panjangnya dia 7.
dx per integral dari 0 sampai 7 akar x dx. Nah, kalian tinggal integralin biasa aja sih. Jadi kan ini x pangkat 3 per 2 ya. 0 pangkat ini 7, x pangkat 3 per 2 per dx, sorry. Ini 0 sampai 7, x pangkat setengah dx. Ya, berarti integralnya apa nih? X. Ini tadi integralnya jadi 2 per 5. X pangkat 5 per 2. 5 per 2 dari 7 sampai 0 untuk yang penyebutnya. Pembilangnya. Untuk penyebutnya X pangkat 3 per 2. Ininya 2 per 3. 7 sampai 0. Hasilnya nanti 2 per 5. 3 per 5. 3 per 5 kali 1 per 5 ya. Berapa sih 1 per 5? 1 per 5 itu 4,2 ya. Nah, kalian bisa ya integralin ini ya. Jadi disubstitusiin dulu, kemudian dikurang ini kali dikurang ini 7 disubstitusiin ini. Kemudian dikurang ketika ini disubstitusiin 0. Oke, begitu juga yang ini. Paham nggak? Paham nggak? Oke. Paham, Kak. Nah, 4,2 dari apa? Dari kiri. Sini misalkan taruhlah di sini 4,2. 2,8 kalau dari kanan gitu. Gitu. Berarti pusat masanya di situ. Kalau ditanya jawabnya gimana? 4,2 dari ujungnya, ya udah gitu aja. Ya kan nggak nanya, nggak menjelaskan kanan kirinya. Yang penting kita tahu bahwa dia pusat masanya 4,2 dari ujung kawat gitu. 4,2 satuan dari ujung kawat. Oke. Aman ya? Aman nggak? Oke. Ada yang mau ditanyain nggak dari sini? Kak, kayak saya mau nanya boleh nggak? Boleh, sok. Tapi nomor 2. Oh iya, boleh. Gimana nomor 2? Yang dapat pemisalan V-nya itu, Pak. Kurang ngerti. Oh, dari sini ke sini ya? Iya, itu aja. Sisanya udah kok. Oke. Jadi ini maksudnya, ini kan DT nih, ya kan ya? DT, ini T plus 1 pangkat setengah, DT sama dengan dV. Nah, jadi ini diintegralin. Ini diintegralin aja kayak biasa. Diintegralin terhadap T. Ntar ini juga hasilnya V. Oke, kita mau perjelas deh ya. Ya, nggak apa. Sini. Tak perjelas ini, nyempit-nyempit ini. Takutnya ini. Nih. Ini jadi maksudnya itu diintegralin T plus 1 pangkat setengah dt. Ini juga begitu, diintegralin tapi dv aja gitu. Jadi nanti dia, kita mulai dari ulang deh, dari awal sininya aja. Jadi ini kita misalin u, sini kita misalin dv. Tuh, ini u, ini dv. Nah, kalau kalian mau tahu hasilnya gimana, kalau kalian mau tahu integral parsial tuh kenapa bisa begini, ya pokoknya begini aja. Itu ada di buku, kalian bisa baca, banyak kok publikasinya. Banyak kok ininya.
yang udah nurunin beginian, udah umum. U kali V min V DU ya. Nah, dV ini, kan tadi T plus 1 pangkat setengah DT sama dengan dV. Kita misalin kan. Nah, kita mau nyari V-nya. Ya V-nya berarti, ini kan integral hasilnya V. V-nya itu berarti hasil integral dari ini kan. Jadi, hasil integral dari ini itu 2/3 dikali T plus 1 pangkat 3/2. Paham nggak? Gimana yang nanya tadi? Paham, Kak, paham. Oke. Oke. Sekarang masuk nomor 5 ya. Nomor 5. Yang lain ada yang mau ditanyain nggak sebelum masuk nomor 5 nih? Nggak ada ya berarti ya kalau nggak jawab. Oke, kita lanjut. Aduh. Pahit. Ini kalian pernah diajarin nggak di komposisi parsial? Yang mana itu, Kak? Aku tampil. Integration, partial decomposition. Nah, ini rational function. Jadi yang namanya fungsi rasional tadi, ini ya, namanya fungsi rasional. Nah, fungsi rasional, fungsi yang ada yang bentuknya kayak pecahan. Kok kayak pecahan? Ya, emang pecahan gitu. Jadi gini. Tujuannya itu dekomposisi parsial itu supaya nanti pas penintegralan udah, kalau misalkan bentuknya dari awal kan cuma dari awal bentuknya begini, dia didekomposisiin, nanti bentuknya bakal jadi begini. Dan nanti kalau untuk ada pecahan begini kan gampang ya, integral dari suatu fungsi yang linear itu kan hasilnya ln ya, linear satu variabel, dia kan hasilnya ln dari x plus 2 gitu. Nah, dekomposisi parsial itu intinya ya udah ngubah bentuknya ke dalam bentuk pecahan yang dalam bentuk yang pecahan yang udah dipecah lagi gitu. Pecahan yang udah dibentuk dalam bentuk parsial, gimana ya katanya. Nah, gini deh. Ini apa sebenarnya. Nah, dekomposisi parsial tuh ngubah bentuk ini ke dalam bentuk pecahan yang kayak gini nih. Nah, bentuknya gini. Nanti kita cari ABC-nya. Itu. Nanti kita cari ABC-nya. Dia bakal jadi 4 per X plus 3. A-nya ternyata 4 ketika dicari. No. C-nya ketika dicari itu 2, B-nya min 1. Nah, ini harus kita langsung ini sih, langsung hands on langsung. Biar nggak bingung. Karena kalau dari mulut aja nggak kebayang takutnya. Jadi gini. Manipulasi bentuk aljabar dulu. X pangkat 4 min X pangkat 3
min X min 1 per X pangkat 3 min X kuadrat. Ini sama dengan kita keluarin X pangkat 3-nya, ini X min 1 min X plus 1. Ini jadi X kuadratnya dikeluarin min X min 1. Jadi dia sama dengan kita pecahin lagi ya. Jadi 1 ini X min 1 per X kuadrat kali X min 1 minus X plus 1 X kuadrat kali X min 1. Oke. Sampai sini paham nggak? Lupain dulu masalah dekomposisi parsial. Kita ngebentukin, masalah kita bahas bentuknya dulu. Sampai sini paham nggak? Paham. Oke. Ini kita coret ya X min 1-nya. Ini X pangkat 3 per X kuadrat kan sisanya X. Berarti ini sama dengan X minus X plus 1 per X kuadrat kali X min 1. Nah, kan ini kalau diintegralin gampang ya X ini. Cuma ya udah setengah X kuadrat kan. Tapi kalau ini X plus 1 per X kuadrat kali X min 1, ini buat integralin rumit ini, karena kalau langsung begini ya, kecuali kalian udah pernah belajar fungsi kompleks. Jadi ya caranya dia mau nggak mau ya, biar mudah kita pecahin dia dalam bentuk begini. Untuk namanya prosesnya dekomposisi parsial. Nah, kalau kayak gitu, kita ngubah ini dulu. Diubah ini dulu. Kan X plus 1 per X kuadrat dikali X min 1. Nah, dia jadi tekniknya gimana sih dekomposisi parsial ya? Yang kalian bertanya itu kan. Tekniknya gini. Nah, kalau misalkan dia sukunya, misalkan dia bentuknya ini X kuadrat, bentuknya X kuadrat plus 1 gini. Nah, ini kan polinom. Derajat polinomnya 2. Nah, pas dibentukin ke dekomposisiin, bentuk pembilangnya itu dia 1 derajat di bawah penyebutnya. Oke, ini kan sekali X kuadrat plus 1. 1 derajat di bawahnya berarti kan bentuknya begini kan. Bx plus 1. Kalau misalkan X pangkat 3 berarti Bx kuadrat plus Cx plus 2. Plus K. Bebas sih. Bx kuadrat plus Cx plus D. Bisa gitu. Ada yang mau tanya dulu nggak? Aku tuh bingung juga nih. Ya, agak susah nih jelasnya. Tadi siapa tuh? Kayaknya ada yang mau nanya tadi. Dari kalian ada yang mau ditanyain nggak? Atau mau dilanjutin dulu ini? Mungkin dilanjut dulu aja, Kak. Oke. Nah, jadi kalau bentuknya gini X kuadrat, berarti ini kan semuanya, alhamdulillahnya ini 1 polinom berderajat 1 semua ya, cuma ini yang kuadrat. Ini maksudnya dalam kurungin aja ya, biar. Nah, X dalam kurung dikuadratin sama aja kan. Jadi sini A per X plus B
belum kali B per X kuadrat plus C per X min 1. Nah, ini semua kalau dibentukin kayak gini, hasilnya nanti jadi A dikali apa nih? Kali X kuadrat kali X min 1 dikali X dikali X ditambah B dikali X min 1 ditambah C dikali X kuadrat. Kenapa bisa gitu? Bentar ya. C dikali X kuadrat ya per X kuadrat kali X min 1. Nah, ya, paham ya? Pengubahan ini ke sini. Paham nggak? Paham kan ya? Gimana? Paham Kak, paham. Oke. Seperti ada yang saja. Oke, sekarang kita gabungin yang X kuadrat nih. Yang untuk suku X kuadrat, koefisiennya dia ada apa aja sih? Ada A ya. Oke. A tambah C dikali X kuadrat. Kemudian yang pangkatnya 1, X aja, min A tambah B plus B min A. Oke, X, sorry. Kemudian yang C yang koefisien aja min B per X kuadrat kali X min 1. Nah, kita kan merujuk ke ini bentuk ini ya, ke pecahan yang ini. Nah, di sini ada nggak yang X kuadrat? Nggak ada Kak. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti koefisiennya itu apa? 0. 0 kan, berarti A plus C itu sama dengan 0. Yang ini nih, A plus C ini kan koefisien dari X kuadrat. Kalau di sini, X ini ada nggak di sini? Yang apa koefisien X di sini? Ada kan ya? Ada Kak. Nah, berapa ininya? Koefisien, variabel. Koefisiennya berapa? 1. 1. Berarti B min A-nya sama dengan 1. Tuh. Di sini ada nggak yang konstanta aja? Ada 1 Kak. 1. Berarti min B sama dengan 1. Oke. Kalau dari hasil ini nanti B-nya sama dengan min 1. Oke. B-nya masukin ke sini jadi A-nya minus 2. A-nya minus 2. Kemudian A-nya substitusiin ke sini, C-nya sama dengan 2. Nah, akhirnya bentuk dari X plus 1 per X kuadrat dikali X min 1 itu sama dengan A-nya tuh, A per X. Berarti min 2 per X. Oke. Plus, B-nya apa? B-nya min 1, berarti min 1 per X kuadrat. C-nya itu X min 1. C per X min 1, berarti C-nya 2 per X min 1. Tambahkan C. 2 per
X min 1. Paham sampai sini? Kak, kalau yang nentuin A plus C sama 0 itu tadi gimana? Masih Oh, kurang gini. paham. Jadi pertama kan kita udah tahu nih B-nya min 1 ya. Ya, sampai sini paham kan ya? B min 1. Bisa dengan min 1. Ini dikali minus kedua ruas. Iya, Kak. Ya kan? Nah, Oh, kemudian itu dari BA X. apa? Dari BA B min A X-nya. Oh, yang kamu tanya itu maksudnya? Iya. B min A X-nya. Iya. Oke. Jadi gini, X kuadrat kan nggak ada di sini ya. Kalau X kuadrat kan, kalau nggak ada berarti kan A plus C itu sama dengan 0. Sementara di sini ada X plus 1. X itu kan koefisiennya berapa di sini? 1. 1. Berarti kalau koefisiennya 1 berarti si B min A-nya ini 1. Gitu. Karena kan koefisiennya si X ini 1, berarti B min A ini kan koefisiennya dia. Berarti dia 1. Oke, paham sampai situ? Oh, disesuaikan sama yang atasnya. Ya, disesuaikan sama yang ini benar. Terus ini min B sama dengan 1. Ya, oke deh, ini biar nggak pusing. Aku ubah ke plus dalam kurung minus B. B minus B. Itu minus B, minus B-nya ini sama dengan 1. Ya, minus B sama dengan 1, B-nya min 1, substitusikan ke sini min 1, jadi A-nya minus 2, minus 2 yang substitusikan ke sini, C-nya dapat 2. Paham? Udah cukup paham. 090. Oke, tadi kita ambil lagi bentuk yang ini ya. Ini kan X, ini kan bentuk ini, itu sama dengan ini. Jadinya, bentuk ini ini X. Tadi soalnya gimana? Oh, 1 sih. Kita recall lagi dia biar ini. Satu gitu. Itu sama dengan apa tuh tadi? Ada X dikurang X dikurang kan berapa? Ya. X dikurang ini semua. Minus 2 per X minus 1 per X kuadrat plus 2 per X min 1. Oke. Ini X plus 2 per X plus 1 per X kuadrat plus minus 2 per X minus 1. Satu ya. Nah, ini kan yang mau diintegralin ya. Jadi, integral dari ini. Taruhlah ini Kak, namanya. suaranya agak mendem. Ya. Tes. Udah. Oke.
Nah, sekarang kan yang ditanya integral dari ini ya. Berarti integral dari ini, kita copy dulu lagi yang atas. Oke. Di bawah sini. Itu dia sama dengan integral dari X X apa? Setengah X kuadrat ya kan? X. Ngapain gue tulis integral lagi? Ntar gue jadi blunder. Ini jadi setengah X kuadrat. Ini jadi, oh ya, 1/X integralnya apa? Satu per X integralnya apa? Integral dari 1/X apa? Integral dari 1/X. Itu apa? Integralin gitu ya. X pangkat minus 1 ya. X. Gitu. Gitu gak sih? Iya, Iya, Kak. Kak. Iya, Kak. Iya. Iya. Yakin? Memang kalau kayak gini diintegralin gimana? Kalau diintegralin. X min 1 minus 1 tambah 1 per min 1 tambah 1 gitu. Itu hasilnya. Plus C. Terus hasilnya jadi X per 0 dengan C. Plus C. Gitu maksudnya. Ya gak? Sementara kalau kita tahu bahwa dia fungsi 1/X itu fungsinya tuh gini. Dengan sumbu Y dan X itu sebagai asimtot. Dia ada loh nilai integralnya. Tapi di sini menyatakan bahwa dia hasilnya kalau X-nya negatif minus tahingga, kalau misalkan X-nya positif tahingga, X-nya negatif minus tahingga. Tapi sementara sih hasil ada loh. Tahingga itu kan angka yang nggak pasti. Berarti ada bentuk lain ya? Oh gitu ya? Pakai ln bukan, Kak? Bener ln. Satu jalan pakai ln. Hasil apa? Ln apa? Ln X. X. Ln X, benar. Dan X plus C gitu ya. Ingat ya, integral per X dx itu ln X plus C. Jangan sampai lupa nih. Nah, ini jadi 2 kali ln X. Ln mutlak X, sorry. Ln mutlak X. Terus ini plus, enggak plus deh. Dia integral dari 1/X kuadrat kan minus X pangkat minus 1. Terus ini jadi minus 2 kali ln dari mutlak X
min 1. Jangan lupa plus C. Gitu. Sampai sini paham? Nah, ini kita ubah dulu deh. Ini jadi 1 per X aja. Integral dari 1 per X kuadrat itu minus 1 per X. Oke. Udah, gini hasilnya. Sampai sini paham nggak? Yang mau bertanyaan nggak? Kalau Mau len tanya itu gimana sih Kak sebenarnya? Kenapa? Kalau len itu sebenarnya gimana? Len itu gimana? Nah, len itu fungsi transenden. Nah, penemunya ya Leonhard Euler. Karena len itu ini itu logaritma bentuknya. Pada dasarnya dia logaritma. Kalau kalau log taruh di log 10. Basis log ini berapa? Yang jadi pangkat di sini? 10, Kak. 10 kan ya? Nah, kalau len itu misalkan len 10 basisnya itu dia Euler log log dari 10. Itu berapa nilainya? Itu nilainya 2,7382828 terus panjang deh. Gitu. Dia satu konstanta. Kayak pi aja nilainya. Pi itu berapa nilainya? 3,1415 gitu. Gimana, paham? Kenapa sih hasilnya gitu? Khusus len itu? Itu ada di bahasanya kalau kamu baca ada di fungsi transenden. Itu ada pembuktiannya di situ. Jadi dia sifatnya agak unik kan. Jadi didekati pakai len. Oke, paham? Gimana? Tadi siapa yang nanya? Kak, mau nanya tapi agak di atas tadi, boleh nggak? Boleh, boleh. Yang AX, tadi masih nomor 5, Kak. Oh, Yang nomor 5. Oke. ada A, yaitu A plus C, B min A sama min B itu emang rumusnya atau ada cara Oh, enggak nantinya gini gitu? gini. Itu kan rumusnya. Jadi gini, dari A ini X kali X nih. Jadi semua yang X kuadrat digabungin. Ini X kali X kan X kuadrat. Koefisiennya A kan, jadi A X kuadrat ya, gak? Iya, Kak. Nah, terus ini ada C kan? Di sini nggak ada kan? Nggak ada X kuadrat di sini. Di suku ini. Iya, nggak ada. Nggak ada. Di sini ada C kan? Berarti ya udah A plus C digabung yang X kuadrat gitu. Oh, berarti dari hasil perhitungannya itu aja Cuma itu diubah aja bentuknya. Makasih, Cuma ubah Kak. bentuk aja. Ya, sama-sama. Tadi gimana? Siapa yang nanya tadi ini? Untuk len? Saya Kak. Gimana? Itu berarti kalau bilangan Euler itu harus dihitung atau enggak? Yang Enggak usah. itu. Udah pokoknya bentuk len aja. Bentuk len aja. Jadi kayak gini ya len tadi ya. Maksudnya perlu dihitung gitu ya. Nggak usah dihitung. Ini log 10. Kalau mau ngitung ya nggak apa-apa sih. Kalau misalkan contohnya nih log 10. Ambil kalkulator. Oh. Len mana len? Len 10. Len. Nah, 10 lennya tuh 2,3. Gitu. Coba kalau misalkan len 2,3 kok ini 2,73 1 hasil dekat 1 ya. 2,71 ya, dekat 1 kan nilainya ya, karena ini, karena kita tahu kan kalau
Contoh deh, ambil 2 log 2 berapa? Kalau ininya sama. 1 kan ya? Atau Hasilnya. Iya, Kak. Berarti kan emang basisnya dia E ya. Kalau di sini taruh maksudnya kok berarti kan hasilnya dari E kan itu ini ya. Karena kalau ditaruh E dia hasil itu. Jadi kalau masalah bentuk mau dihitung apa kagaknya ya bebas itu. Ini matematika bukan fisika. Kalau fisika ya perlu dihitung kan. Tuh. Paham? Tadi siapa yang nanya? Paham kan ya? Atau mau ditanya tuh yang bagian mananya biar kamu lebih jelas. Kalau aku masih memahami dikit lagi. Jadi kalau ada yang mau tanya, tanya lagi aja. Soalnya ini udah selesai nih nomor 5, sampai nomor 5 ya kan. Malah yang lain ada yang mau ditanyain nggak? Nomor 1 boleh, bebas sih. Kamu mau nanya yang mananya. Itu udah semua nih. Gimana? Oh iya, sorry. Ini kok ini nggak ada 3 ya. Ini langsung ke 1. Itu bilang mana yang lain. Ini nggak ada 3. Ini 7188. Udah nih, berarti nggak ada lagi nih. Ya, Perwakilan aku udah cukup, Pak. Udah cukup. Yang lainnya juga. Nanti ntar minta dikirim nggak ininya nih? File ininya nih. File coret-coretannya. Apa nggak perlu? Boleh, Kak. Boleh. Perlu Kak, perlu. Oke. Oke. Udah. Jordan mana Jordan? Ya AFK nih bocah. Ya udah. Mungkin mau di-hire silakan. Tadi siapa yang buka? Baik Kak, terima kasih untuk tutornya pada malam ini. Terima kasih buat Kak Lukman dan juga Kak Yordan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada tutor kali ini. Dan kegiatan tutor malam ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh leave ya. Nanti aku kirim